Oke, jadi lokasi dari tanjakan Barisan ini nih. Ini tanjakan Barisan Dieng. Nih, seperti ini. Kita lihat kecuramannya. Ini ada mobil yang nanjak. Memang di sini agak memakan lajur yang sebelah kanan, karena kalau lewat sebelah kiri ini memang cukup nanjak banget. Jadi inilah yang perlu teman-teman hati-hati ya. Ini yang perlu teman-teman waspadai kalau mau ke Dieng dari arah Batur. Jadi yang perlu diwaspadai adalah tanjakan Barisan ini, dimana kondisinya menanjak lalu menikung cukup tajam. Oke. Oh, ini apakah belum, teman-teman? Ini di depan ada pertigaan yang mau ke Tol Kahyangan Sigemplong. Di sini belok kiri nih, atau ke Kawah Chandra Dimuka. Nah, ini untuk ke Dieng kita belok kanan seperti ini nih, teman-teman. Ini ada Tugu Dieng Banjarnegara. Ini pertigaannya. Yang mau ke Candi Arjuna dan Kawah Sikidang, teman-teman tinggal lurus aja ke sana, belok ke sana ya, belok kanan berarti. Terus di situ juga ada Telaga Warna dan juga Bukit Batu Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini kita berada di area Pasar Batur Banjarnegara, dan ini kita akan menuju ke Dieng dari Batur. Nah, mungkin di pertemuan sebelumnya ini kita sudah tunjukkan jalan dari arah Batang, dari arah Bandar menuju Batur, dan ini kita lanjutkan dari Batur menuju Dieng, teman-teman. Jadi kita lihat suasananya. Nah, ini kalau di sini masih ramai ya, karena kebetulan ini adalah area Pasar Batur, jadi ya cukup ramai jalannya. Oke, yuk kita tinggal terus saja ikuti jalan ini. Ini masih cukup ramai jalurnya, jadi harap hati-hati karena di pusat keramaian. Ada Puskesmas Batur 1 Banjarnegara. Nah, di sini jangan lupa kita belok kanan ya. Jangan lurus tuh ke area kampung apa ya. Tapi lewat itu pun bisa sebetulnya. Tapi kalau untuk ke Dieng, ini kita lewat jalur utama ini. Oke.
Kalau dari sini ke Dieng mungkin tinggal beberapa puluh menit saja ya teman-teman, sudah dekat sebetulnya. Nanti juga kita akan melewati tanjakan Barisan. Tanjakan Barisan, bukan Bukit Barisan ya. Kalau Bukit Barisan itu ada di Sumatera. Sini kita belok kiri, lurus itu ke arah Banjarnegara. Oke, kita di sini belok kiri. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman, untuk pemandangan alam di jalan ini pun cukup oke banget ya. Ini cukup keren banget. Nah, kanan kiri kita bisa menyaksikan panorama alam yang indah dengan hamparan tanaman pertanian, dengan mayoritas di sini ada kentang, ada kobis. Ini ada kobis sebelah kiri saya. Kemudian tanaman-tanaman yang lain juga banyak di sini. Oke nih, cukup keren. Jadi nggak ada bosan-bosannya kalau kita lewat jalur ini ya teman-teman. Ini bagus banget soalnya. Jalanan juga cukup enak untuk kita lalui, cukup bagus. Ini kita masuk di perkampungan atau pemukiman penduduk dengan masjid itu yang cukup megah di sini nih. Kita kembali menanjak. Untuk Dieng saat ini itu memang suhunya udah rata-rata cukup dingin teman-teman, karena di bulan-bulan Juli Agustus ini merupakan puncak musim kemarau, di mana suhu di Dieng bisa mencapai titik beku di bawah 0 derajat Celcius. Dan juga di sekitaran Candi Arjuna itu kita kadang menjumpai adanya embun beku ya, embun yang menjadi es. Itu biasanya di jam-jam pagi setelah subuh teman-teman. Mungkin di video di sebelumnya sudah sempat saya upload ya mengenai embun es yang ada di Dieng atau Dieng membeku. Itu memang benar-benar embunnya itu menjadi es, benar-benar mengeras, benar-benar suhunya juga cukup dingin teman-teman. Oke, ini yang mau ke arah Kawah Candra di Muka, Sumur Jalatunda dan Teraga Dringo, di sini bisa belok kiri ya teman-teman. Mungkin kapan-kapan kita akan explore jalur itu. Nah, kita sekarang explore di jalan utama menuju Dieng dari arah Batur, Banjarnegara. Selamat datang di Desa Gembol. Ini Desa Gembol namanya.
Itu di depan sebenarnya yang naik ke bukit itu ada tanjakan barisan, dan nanti kita akan melewati tanjakan itu ya. Itu sebenarnya sih tidak terlalu ekstrim, cuman tikungannya yang menurut saya cukup ekstrim tikungannya. Kalau tanjakannya sih nggak terlalu, hanya tikungannya yang memang benar-benar menikung cukup tajam. Nanti kita lihat di sana ya. Nanti kita lihat tanjakan barisan, bukan bukit barisan ya, tapi tanjakan barisan. Ini sebentar teman-teman, kita kalau bisa melewati atau mendahului mobil ini, nanti akan bisa lebih jelas untuk melihatnya di depan. Nah, lokasinya sebelah sana itu teman, lokasi dari tanjakan barisan. Oke, ini kita sudah memulai mendaki tanjakan barisan Banjarnegara. Ini udah mulai menanjak seperti ini. Memang ini tanjakannya cukup panjang. Tanjakan cukup panjang nih. Ini kita hati-hati ya. Oke. Ini memang cukup menanjak seperti ini. Ini yang mau ke Bukit Cikunir juga sebenarnya bisa lewat jalur ini, teman nih. Bisa lurus saja ke sana. Oke, ini jalur utama. Inilah bukit, inilah tanjakan barisan Banjarnegara. Nih, ini udah mulai agak apa teman, agak menanjak tajam nih teman. Oke. Ya, jadi lokasi dari tanjakan barisan ini nih. Ini tanjakan barisan Dieng. Nih, seperti ini. Kita lihat kecuramannya. Ini kalau curam sih memang tidak terlalu curam, hanya saja memang tikungannya yang cukup tajam nih, teman-teman. Tikungannya cukup tajam di sini. Tuh. Nih, nikungnya yang memang benar-benar harus ekstra hati-hati. Ini tikungan yang memang cukup tajam sekali. Ini kalau kita lihat, oke, nih. Nih teman-teman, lokasi dari tanjakan barisan ini. Nanjak lalu menikung.
Kita lihat dari atas. Nih kalau kita lihat dari atas, seperti inilah lokasi dari tanjakan Barisan. Nih. Ini teman-teman. Ini ada mobil yang nanjak. Ini yang bikin berat stulnya tikungannya, karena tikungannya hampir 90 derajat langsung menanjak. Ini yang bikin agak berat. Nih kita lihat ada yang turun. Nih, jadi harus agak-agak minggir dulu ya. Ini tuh, memang di sini agak memakan lajur yang sebelah kanan, karena kalau lewat sebelah kiri ini memang cukup menanjak banget. Oke teman-teman, jadi inilah yang perlu teman-teman hati-hati ya. Ini yang perlu teman-teman waspadai kalau mau ke Dieng dari arah Batur. Jadi yang perlu diwaspadai adalah tanjakan Barisan ini, dimana kondisinya menanjak lalu menikung cukup tajam. Oke. Oh, ini apakah belum teman-teman? Walah, ini kasihan ya teman-teman ya. Ini mungkin tadi remnya memang belum. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan ini sampai ke Dieng. Ini kita melewati tanjakan Barisan Dieng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi nanjak langsung menikung, kemudian menanjak lagi. Ini yang bikin kendaraan kadang tidak kuatnya di situ. Jadi teman-teman kalau mau nanjak yang pakai kendaraan manual, lebih baik langsung gigi rendah saja ya di situ. Oke, ini kita udah melewati tanjakan Barisan tadi, dan sekarang ini kita udah masuk ya yang tidak terlalu menanjak ya. Ini landai banget ini kalau di sini. Dan sampai ke Dieng ini tinggal beberapa kilo lagi untuk sampai Dieng. Oke teman-teman, ini tanaman kentang. Ini desa Bakal ya, masuk ke sana. Oke, ini kita nanjak lagi. Ini desa Bakal.
Jalanan cukup enak sebenarnya, cukup lega seperti ini ya, cukup lebar. Jadi kalau kita lewat jalan ini cukup bagus. Oke teman-teman, mohon maaf tadi sempat kehabisan baterai, jadi kita berhenti dulu tadi. Udah agak lumayan jauh ya dari pertama kali mati baterai, tapi ini masih di Jalan Batur sebelum Dieng. Oke, dan ini jalannya ini memang sudah dilebarkan ya, jadi sudah cukup nyaman kalau teman-teman mau ke Dieng. Baik yang dari arah Wonosobo juga udah dilebarkan, kemudian yang dari arah Batur ini juga udah dilebarkan. Jadi nantinya ke Dieng itu udah cukup nyaman. Jadi untuk jalur ini tadi udah saya katakannya dari Pantura, dari Batang lewat Bandar, lewat Kembang Langit. Tadi kita udah melewati tadi mungkin di part-part sebelumnya ya teman-teman ya, karena videonya itu memang cukup panjang. Ini di depan ada pertigaan yang mau ke Tol Kahyangan Sigemplong, di sini belok kiri nih, atau ke Kawah Chandra Dimuka. Nah ini untuk ke Dieng kita belok kanan seperti ini nih teman-teman. Jadi memang Dieng ini udah cukup nyaman lah. Oke, ini sebentar lagi, tinggal beberapa ratus meter lagi kita sampai di Tugu Dieng, Banjarnegara. Jadi perjalanan kalau dari Bandar ya mungkin kurang lebihnya sekitar 1 jam lebih sedikit, 1 jam lebih lah. Mungkin santai-santainya ya 1,4 jam mungkin, atau 1,5 jam ya teman-teman. Itu karena kondisi jalannya yang memang tadi di area hutan setelah Kembang Langit itu agak rusak. Kita sampai di Dieng, dan inilah Tugu Dieng Banjarnegara. Ini ada di sebelah kanan saya. Ini ada pertigaan yang mau ke Candi Arjuna dan Kawah Sikidang, bisa belok kanan di sini. Wah itu tuh cukup rame teman-teman. Kita berhenti sejenak di sini nih. Nih. Ini ada Tugu Dieng Banjarnegara. Ini pertigaannya. Yang mau ke Candi Arjuna dan Kawah Sikidang teman-teman tinggal lurus aja ke sana, belok ke sana ya, belok kanan berarti. Terus di situ juga ada Telaga Warna dan juga Bukit Batu Pandang. Oke, dan ini kita akan lanjutkan. Nanti kita akan sampai di Tugu Dieng, Wonosobo. Jadi Dieng ini memang terbagi menjadi 2 wilayah, ada Dieng Wetan dan Dieng Kulon. Dieng Wetan itu yang masuk Wonosobo, dan ini Dieng Kulon yang masuk Banjarnegara. Dan Candi Arjuna juga ada ada dua pintu masuk ya. Ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah. Tadi yang lewat atas, terus kemudian ini nanti yang di bawah itu juga bisa lewat pintu bawah teman-teman. Oke. Nah, ini Dieng sekarang sudah semakin ramai.
inilah jalur atau jalan masuk ke Candi Arjuna. Sini belok kanan masuk ke sana, yang lewat pintu bawah. Ini ada Tugu Batas Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Dan kita memasuki Dieng Wonosobo. Ini Dieng Wetan. Sekarang kita udah sampai di Dieng Wetan, Kabupaten Wonosobo. Di sini cukup ramai ya. Nah, di sini ada Tugu Dieng Wonosobo, teman-teman. Wah, ini banyak yang foto-foto, jadi jalanan agak sedikit tersendat. Inilah Dieng Wonosobo. Nah, ini kiri kita ke arah Wonosobo, teman. Oke. Mungkin sampai di sini pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya agar semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.